Aku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Ibu Niputu Ari Aryawati SE, MSI, CSP, CSRS selaku moderator dan seluruh hadirin yang telah bergabung pada ruang Zoom hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa di tengah banyaknya kesibukan Bapak Ibu, kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan untuk terus meningkatkan diri, terus produktif sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menuntut ilmu pada acara webinar dengan tema Menemukan dan Memetakan Novelty, Kunci Menembus Publikasi Scopus. Baik Bapak Ibu, sebelum acara webinar, izinkan saya membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya pembacaan profil Ijma oleh Ibu Triana Zahrotul Aulia. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi Bapak Raffles Ginting. Dilanjutkan dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya ada acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber oleh Ibu Badiatus Solihah. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya marilah kita kobarkan semangat kita dan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin bisa mengambil sikap sempurna. Kepada operator dipersilakan untuk memutar lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, marilah kita simak profil singkat dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang akan disampaikan oleh Ibu Triana Zahrotul Aulia SE MAK. Kepada Ibu Triana, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam agenda yang luar biasa ya, yang bisa menambah ilmu dan wawasan kita bersama sebagai dosen muda akuntansi. Saya izin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Ketua IJMA, Bapak Raffles Ginting, Ibu narasumber, Bapak Ibu panitia, serta MC dan moderator, dan tak lupa Bapak Ibu hadirin yang bergabung pada webinar malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Triana Zuratul Aulia dari Departemen Organisasi Kelembagaan dan SDM. Izin untuk membacakan dan memperkenalkan IJMA. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mendengar atau mengikuti IJMA pada malam hari ini ingin mengenal lebih jauh terkait dengan IJMA.
Dan pada kesempatan malam ini akan saya bacakan secara singkat. Mohon izin moderator bisa ditampilkan untuk profil Ismanya. Baik, Bapak Ibu, IJMA atau Ikatan Muda Cendekiawan Muda Akuntansi yang memiliki moto bersatu, bersinergi, berkolaborasi merupakan organisasi profesional dosen muda akuntansi yang berkomitmen untuk mengembangkan kualitas akademisi dan riset di bidang akuntansi. Oke, baik, terima kasih. Melalui program-program kolaborasi riset bersama dengan dosen senior, kemudian pendampingan, penulisan artikel, dan publikasi seperti pada kesempatan malam hari ini, yaitu kita bersama-sama akan mendengarkan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita, yaitu kunci menembus publikasi Scopus. Baik, Bapak Ibu, IJMA tidak serta-merta berdiri ya Bapak Ibu ya. Oh iya, untuk IJMA untuk periode tahun ini 2024 sampai dengan 2027 kita digawangi oleh Ketua Umum Bertahan kita ya dari awal ya Bapak Raffles Ginting SEMAK. Kemudian awal mula berdirinya IJMA dimulai dari perbincangan sederhana antara sesama dosen akuntansi, yaitu dimulai pada tahun 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan WA Group. Selanjutnya, setelah sekian tahun kembali, kemudian apa ya, muncul muncul ide mendirikan organisasi pada tahun 2021 sampai dengan akhirnya pada Oktober 2021 ITSMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kemudian 1 tahun kemudian kita mengadakan Disnatalis yang pertama, yaitu pada Oktober 2022 di Universitas Pancasila Jakarta. Pada tahun 2023, kita juga pernah mengadakan Disnatalis yang kedua, ITSMA, di BINUS University Alam Sutra Tangerang. Dan kemarin yang terakhir di tahun 2024, di Oktober, Disnatalis yang ketiga kita laksanakan di UPN Veteran Yogyakarta. Dan insya Allah tahun ini, tahun 2025, kita akan mengadakan di Bali ya, insya Allah. Bagi Bapak Ibu, silakan tunggu acara selanjutnya dari ITSMA ya. Kemudian, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi memiliki visi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Selain visi, ITSMA juga memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama adalah memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Yang ketiga, misi ketiga adalah menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi seperti jurnal, menulis buku, apa, PKM, dan lain sebagainya. Yang keempat, misi yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Misi yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional maupun internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Kemudian yang keenam, misi keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Misi ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Yang kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian berikut ini merupakan program kerja yang telah dijalankan oleh ITSMA. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah mengikuti ataupun baru mau mengikuti, silahkan tunggu program kerja ITSMA yang yang lainnya ya Bapak Ibu yang luar biasa. Antara lain ada pelatihan dan webinar untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi riset kita, dan
bidang akademik lainnya. Kemudian ada kolaborasi riset, ada pendampingan dan mentoring penulisan artikel, kemudian ada program bedah buku, dan masih banyak program kerja ISMA lainnya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita para dosen muda akuntansi. Selanjutnya, berikut ini merupakan struktur Badan Pengurus Harian ISMA periode 2025 dan 2027. Ketua Umum ISMA dari awal berdiri sampai dengan tahun ini masih dipegang oleh Bapak Raffles Ginting SMAK dari Universitas Tanjung Nur. Kemudian ada wakil ketua, sekretaris umum, sekretaris eksekutif, sekretaris satu, 2, 3, dan ada bendahara serta wakil bendahara. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada struktur staf ahli dan staf khusus. Dengan kepala stafnya adalah Bu Ika Swasti Putri SEMAK, kemudian ada staf khusus ketua umum, ada staf khusus ketua umum lagi, dan ada staf khusus staf ahli tata kelola dan mitigasi risiko, staf ahli tata kelola, oh iya, staf ahli dan tata kelola mitigasi risiko ada 4 orang. Dan selanjutnya ada Kepala Departemen ITSMA periode 2025-2027. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin mengetahui program kerja ISMA ini merupakan departemen-departemen pelaksana ya Bapak Ibu, mulai dari Departemen Penelitian dan Inovasi, Departemen Pendidikan, Pembelajaran dan Kurikulum, Departemen Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen Keanggotaan. Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa menghubungi Ibu Denari. Kemudian ada Departemen Penalaran dan Keilmuan, ada Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga, Departemen Studi Lanjut, Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah, Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, ada Departemen Jurnal, Departemen Sosial, Departemen Media Komunikasi dan TI, kemudian ada Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku, Departemen Pengembangan Karir dan Keahlian, serta Departemen Organisasi Kelembagaan dan SDM, Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, serta ada bidang kategorial kewilayahan. Selanjutnya, selain itu, ada Ketua Tim Kerja ISMA periode 2025-2027. Ada tim kerja bedah buku, ada tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi, ada tim kerja Satgas PPKS, ada tim kajian etika penelitian, ada tim perencanaan strategis, dan ada kajian ADART, tim kajian ADART dan penjamin kualitas organisasi. Kemudian berikut ini adalah struktur koordinator wilayah, ada mulai dari koordinator wilayah 1 sampai dengan 13. Bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti disesuaikan dengan kategorial wilayahnya bisa menghubungi Bapak Ibu yang terlampir di layar ya. Baik, baik Bapak Ibu. Tunggu apa lagi bagi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan karir dan memperluas jaringan profesional, mari menjadi bagian dari keluarga besar Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi dengan menghubungi. Oke, dengan membayar iuran anggota hanya 200.000 per tahun, Bapak bisa berinvestasi dengan murah ya, tapi manfaatnya insya Allah luar biasa besarnya. Bapak Ibu juga bisa mendaftar melalui link yang tercantum di layar, serta bisa menghubungi kontak person yaitu Ibu Dwi Rani Fauzi Lestari dengan nomor telepon yang terlampir. Selanjutnya ada juga narahubung yang bisa Bapak Ibu hubungi yaitu Bapak Agustinus Winoto dan Bapak Imade Widi Hartawan. Serta ada email ITSMA mungkin bagi Bapak Ibu yang menginginkan korespondensi melalui email bisa di itsma.nasional@gmail.com. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah profil ISMA. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan, saya sampaikan. Mari Bapak Ibu, kami tunggu untuk bergabung menjadi keluarga besar Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Saya pamit undur diri dulu, kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan.
Baik, terima kasih Ibu Triana atas penyampaian profil ICMA. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan ICMA dan ingin bergabung dengan ICMA, bisa langsung menghubungi narahubung yang sudah disampaikan atau bisa melalui media sosialnya ICMA di Instagram ataupun di webnya ICMA. Silakan segera bergabung Bapak Ibu. Acara selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Ketua IJMA, Bapak Raffles Ginting SEMAK. Kepada Bapak Raffles Ginting SEMAK, kami persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara webinar pada malam hari ini. Silahkan Bapak Raffles Ginting. Apakah suara saya terdengar, Ibu Tri? Terdengar Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini Rabu 18 Juni 2025 untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian dari Disnatalis ISMA yang keempat dengan pekan webinar Rabu. Jadi ini sudah dua kali ya, dua kali berjalan pekan webinar Rabu. Jadi ISMA memiliki pekan webinar Sabtu, Minggu, dan Rabu. Nah, terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Badingatu Soliha yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu ya di Rabu malam pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, Ibu Khadijah, beserta Bapak Ibu yang lain yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar pada malam hari ini. Ya, ini sebenarnya waktunya untuk tidur ya, Bu Tri Widyastuti ya. Waktu untuk tidur, tapi kita mau diperlengkapi lagi. Jangan tidur dulu ya, Bu ya, sampai jam 9 malam. Biar nanti nempel ke bawah mimpi. Nah, besok pagi sudah tahu apa yang mau dibuat artikelnya. Nah, bulan depan udah submit di Scopus. Mudah-mudahan ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bahwa pasti tidak asing lagi ya dengan namanya Scopus. Apalagi Bapak Ibu yang sedang S3 ya. Itu merupakan suatu yang harus diletakkan di kepalanya ya. Karena kalau nggak ada Scopus pasti Bapak Ibu nggak akan bisa keluar ya. Keluar dari S3. Karena biasa eh, kita kuliah dimanapun pasti ada syarat Scopus ya. Seperti itu. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang eh, tidak studi lanjut atau dosen biasa ya tanpa tugas belajar, pasti Scopus menjadi sebuah apa ya? Bisa ada yang memang keharusan ya, ada juga yang menjadi harapan ya. Karena biasanya di setiap kampus kalau terbit Scopus pasti ada insentifnya. Nah, selain itu bisa juga untuk menaikkan poin ya buat akreditasi prodi ya atau untuk BKD ya kenaikan Jafung ya. Kalau mau jadi profesor pasti ada Scopus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kunci menembus publikasi Scopus ya mulai dari bagaimana kualitas artikelnya, bagaimana pemilihan artikel, pemilihan jurnalnya ya dan sebagainya. Karena kalau kita tidak mahir dalam memilih jurnal ya Bapak Ibu ya, maka akan terhambat dalam proses artikel kita nanti terpublikasi seperti itu ya. Karena ketika kita mau menembus publikasi Scopus, banyak hal yang harus kita eh, lakukan ya termasuk kenali dulu ya kenali dulu artikel kita ini skupnya apa sesuai nggak dengan jurnal ini jangan sampai salah masuk kandang ya kira-kira seperti itu atau Bapak Ibu sudah masuk ke jurnalnya ternyata jurnalnya discontinue nah itu kan banyak yang harus dipertimbangkan sama ketika kita mau masuk rumah kalau nggak ada kuncinya bisa masuk nggak bisa masuk seperti itu. Begitu juga kita mau masuk Scopus nggak punya kuncinya, ya. Kita harus cari kunci itu dulu, baru kita bisa buka rumahnya. Ya begitu juga kita harus cari kuncinya dulu untuk bisa menemukan, ya menembus Scopus, ya baru kita bisa buka pintu Scopus tadi sehingga kita punya ID Scopus. Kuncinya apa? Kuncinya ya bekal ilmu malam hari ini tadi, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita paham bagaimana menentukan jurnal yang sudah discontinue atau belum? Nah, kan banyak ya. Itulah yang dikatakan dengan kunci. Ya, kunci nggak cukup satu. Jadi kuncinya banyak ya. Sehingga ketika kuncinya sudah benar-benar permanen, kita buka tuh pintu Scopus. Kapan saja kita mau masuk ya. Sama seperti rumah kita udah punya kuncinya, kita mau pergi ke mana-mana, balik lagi ke rumah, tinggal buka kuncinya. Benar nggak, Bu? Widya Stuti gitu ya. Begitu juga
ketika kita mau menembus Scopus ya. Kita udah punya kuncinya, sekali udah masuk, dua kali udah masuk, besok-besok masuk lagi, tinggal buka kuncinya. Kenapa? Kita udah punya kuncinya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, harapan saya dengan webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat menemukan dulu kuncinya, Bapak Ibu ya. Dapat menemukan kuncinya, salah satunya ya dengan belajar pada malam hari ini. Sehingga ketika kuncinya sudah ditemukan, Bapak Ibu dapat menembus pintu Scopus itu, ya. Dan kapan saja Bapak Ibu mau balik, mau tembus lagi, tinggal buka pintu, kunci pintunya, ya. Tinggal buka pintunya. Gitu saja dari saya. Saya buka kegiatan webinar kunci menembus publik Scopus. Saya kembalikan kepada Ibu Triwidya Stuti. Baik, terima kasih Bapak Raffles Ginting selaku Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atas sambutannya yang sangat luar biasa di yang menggugah kita untuk sama-sama menemukan kunci untuk menembus Scopus begitu ya Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya agar acara ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bapak Rizal Mawardi SEMA. Kepada Bapak Rizal Mawardi, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tri Yudia Stuti selaku MC. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, mohon izin untuk pembacaan doa. Doa akan saya pimpin secara Islam bagi Bapak dan Ibu yang beragama maupun yang berkeyakinan lain, kiranya mohon dapat menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia, kenikmatan yang kau limpahkan kepada kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keberkahan dalam acara webinar malam hari ini. Berikanlah pemahaman yang baik kepada peserta untuk menyerap ilmu, sehingga menghasilkan penelitian yang berdampak. Jadikanlah webinar malam hari ini sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam strategi penelitian. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan dalam segala urusan kami. Kabulkanlah segala doa yang menjadi cita-cita kami dan apa yang kami harapkan hari ini. Semoga penelitian kami menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizal Marwardi untuk pembacaan doanya. Semoga kegiatan malam hari ini dapat membawa manfaat, keberkahan, dan inspirasi bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki rangkaian utama, mari kita abadikan momen bersama kali ini dengan foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu bisa membuka kameranya sebentar, kemudian bisa posisi sempurna dan foto bersama akan dipandu oleh Bapak Operator, Bapak Sandy Yulianto. Disilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon izin bisa dibuka semua untuk kameranya biar kita bisa abadikan momen pada malam hari ini. Baik, kita mulai dari layar yang pertama. Satu, dua, tiga. Kemudian layar yang kedua. Satu, dua, sebentar. Maaf. Layar yang kedua, satu, dua, tiga. Kemudian layar yang ketiga.
Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami kembalikan lagi ke Ibu MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sandy. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti dari webinar. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan moderator kita yang sangat luar biasa yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Pada hari ini moderator kita adalah Ibu Niputu Ari Aryawati. Mohon izin untuk share screen CV beliau. Baik, Ibu Niputu Ari Aryawati, selamat malam Ibu. Apakah sudah hadir Bu di ruang Zoom? Selamat malam, Ibu Triwidya. Baik. Ya, salam kenal Ibu. Bu Niputu ini berasal dari Mataram. Wah, jauh sekali ya Ibu ya. Di sana sudah jam berapa ini Bu? Sekarang posisi di Malang, Bu, karena Oh, di lagi. Malang. Oh, Ya. gitu. Oke, baik, Bu. Buni Putu Aryawati ini adalah dosen dari Institut Agama Hindu Negeri D. Puja Mataram. Berarti beliau merupakan dosen akuntansi di IAHN, gitu ya, Bu ya. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Mataram, kemudian S2-nya di Udayana, dan saat ini beliau mengambil S3 di Universitas Brawijaya. Oh, makanya sekarang baru ada di Malang, begitu ya, Bu ya. Baik. Banyak sekali pengalaman organisasi beliau, pernah menjadi paskibraka, wow luar biasa ini. Kemudian pengalaman kerjanya, beliau pernah menjadi staf akuntan dan taxing Lombok International Law Office, kemudian menjadi auditor di Salomon Consulting Group, kemudian di 2019 sampai sekarang menjadi dosen akuntansi di Institut Agama Hindu Negeri Puja Mataram dan pernah menjadi sekretaris pengawas internal di Institut Agama Hindu Negeri Jepuja Mataram. Selanjutnya banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan, lumayan produktif sekali ya Bu Niputu ini mulai dari tahun 2018 sampai 2024. Kalau saya bacakan mungkin akan terlalu malam, nanti webinarnya tidak selesai begitu ya Bu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di Google Scholar-nya ataupun di penerbitan yang lain begitu ya Bu ya. Selanjutnya ada book chapternya juga banyak, ada buku manajemen UMKM, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Jadi sangat produktif sekali ini Bu Niputu Ari Aryawati. Baik, Bapak Ibu, tak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita masuk pada acara inti kita yang hari ini dengan penuh semangat kepada Ibu Niputu Arya Aryawati. Kami persilahkan untuk memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Monggo Ibu, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Triwidya Stuti atas perkenannya. Selamat malam semua Bapak Ibu di sini dan juga rekan-rekan semua. Izinkan saya untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua ICMA, Bapak Raffles Ginting, yang juga kami hormati dan sangat kami banggakan narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Badingatus Solihah, SE, MSI, PhD, AK, CE, CPA, panitia kegiatan malam hari ini yang sangat luar biasa, rekan-rekan dosen, peneliti, mahasiswa, dan juga seluruh peserta yang telah hadir di forum ilmiah kali ini dalam daring, yaitu dalam ruang virtual. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat beliaulah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara malam ini, yaitu menemukan dan memetakan novelty kunci menembus publikasi Scopus. Saya Niputu Ari Aryawati akan bertugas menemani Bapak Ibu, menemani narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya menjadi selaku moderator. Senang sekali dapat mendampingi diskusi yang sangat strategis dan juga
sangat penting untuk kita dan para rekan-rekan akademisi yang sedang atau akan mempersiapkan publikasi di jurnal ilmiah bereputasi internasional. Sebelum saya memperkenalkan siapa yang menjadi narasumber kita, izinkan saya untuk berpantun, Bapak Ibu. Membuka Zoom dengan senyum berseri. Sinyal kuat jadi rejeki. Diskusi ilmiah hari ini jadi bekal menembus Scopus tinggi. Oke, baik. Saya izin untuk share screen, Bapak Ibu, untuk kita berkenalan dengan narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Di sini ada Ibu Badingatus Solihah, SE, MSI, PhD AK CE CPA. Beliau merupakan alumni dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian untuk magisternya beliau di Universitas Diponegoro. Kemudian pendidikan profesi akuntansi atau PPAK di Universitas Diponegoro. Dan beliau menamatkan studi doktor beliau di National Yunlin University of Science and Technology Taiwan di PhD Accounting di tahun 2025. Sangat luar biasa Ibu Badingatus Solihah. Nah, beliau sangat berprestasi ya Bapak Ibu ya. Di sini beliau memiliki penghargaan dan achievement di tahun 2017 beliau menjadi dosen terbaik di Universitas Negeri Semarang. Kemudian di tahun 2019 beliau menjadi dosen terbaik jurusan akuntansi di UNES. Kemudian di tahun 2020 beliau mendapatkan penghargaan menjadi Best Presenter di The Third International Research Conference on Business and Economic IRCBA. Kemudian pemenang kelima sebagai dosen dengan jumlah publikasi bereputasi tertinggi di tingkat universitas. Dan juga beliau di tahun 2020 ini menjadi runner-up dosen produktif di jurusan akuntansi. Dan di tahun 2025 ini tahun ini beliau menjadi Academic Excellence Award dari Peace Scholastic Honor Society of the Republic of China, dan juga beliau terpilih menjadi anggota kehormatan dari PTAOP di China itu. Nah, kemudian selain penghargaan dan pengakuan, beliau sudah tersertifikasi secara keprofesionalan dan keahlian beliau ya Bapak Ibu ya. Di sini beliau sudah menyabet ASEAN CPA, beliau sebelumnya menjadi CPA Indonesia, kemudian beliau juga CMA, kemudian beliau juga SIBA, beliau juga ada SERA, ini Enterprise Risk Analysis, dan beliau juga selaku CE dan juga terlisensi ya. Di sini memiliki NRA, terregistrasi secara nasional. Nah, karena topik kita itu adalah menemukan dan memetakan novelty, kunci menembus publikasi Scopus. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sendiri H-index dari narasumber kita ini sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Beliau memiliki jumlah publikasi di Scopus itu sudah 19 dokumen Bapak Ibu dengan H-index sebesar 9. Kemudian di WOS Web of Science itu H-index beliau 6 dengan jumlah publikasi 10, dan di Google Scholar itu H-index beliau 26 dengan jumlah sitasi sebanyak 2.411. Ini sangat-sangat luar biasa, narasumber kita sangat luar biasa di bidangnya. Kemudian jumlah publikasinya juga sangat-sangat banyak. Jadi ini menjadi inspirator untuk kita semua yang sedang struggle dengan dunia perskopusan. Nah, selain beliau menjadi autor, beliau juga menjadi dewan redaksi di beberapa jurnal, baik itu di dalam negeri maupun juga beliau menjadi reviewer di jurnal internasional. Nah, nanti di sini mungkin kita bisa lihat di jurnal-jurnal yang sangat bereputasi ya Bapak Ibu ya. Ada Accounting Research Journal, kemudian Corporate Governance, the International Journal of Business and Society, itu Emerald. Kemudian di Journal of Education, Society and Behavioral Science,
Asian Journal of Environment and Ecology, dan juga Indonesia Journal of Sustainability Accounting and Management. Jadi selain beliau author, beliau juga reviewer. Jadi nanti akan banyak sekali hal-hal yang kita bisa timba dari beliau untuk menambah insight kita terkait dengan publikasi di Scopus. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, eh, kita akan serahkan waktu dan tempat di Zoom ini kepada narasumber kita yang begitu luar biasa, kepada Ibu Badingatus Solihah, SE, MSI, PhD, AKCE, CPA. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Niputu. Saya boleh manggilnya Ibu Putu atau Ibu Ari? Ari Oh, aja. baik. Ibu Ari, terima kasih sudah memperkenalkan saya. Sebenarnya terlalu ini ya, seperti terlalu excited gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ketua, Pak Raffles, dan juga Bapak Ibu Panitia. Kembali lagi kita bertemu pada malam hari ini. Rasanya sudah sering ya. Eh, saya bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian untuk sharing, untuk apa namanya, bersama-sama belajar. Kali ini temanya terkait dengan novelty, gitu ya. Meskipun yang kita diskusikan itu nanti terkait dengan novelty, terutama adalah untuk publikasi Scopus gitu ya. Nanti kita diskusinya boleh melebar, boleh apa namanya terkait dengan hal-hal lain yang sekiranya nanti perlu kita bareng-bareng untuk explore gitu ya. Eh Berikutnya nanti yang akan lebih banyak saya sampaikan itu mungkin contoh ya, dan supaya tidak sulit-sulit itu contohnya dari saya sendiri. Kebetulan saya risetnya lebih banyak di akuntansi keuangan, corporate governance, kemudian sustainability, ESG gitu ya, semacam itu, sehingga mohon maaf untuk Bapak Ibu yang lain, misalnya yang penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dan seterusnya, belum bisa memberikan contoh yang tepat, yang pas untuk apa namanya riset yang sedang Bapak Ibu geluti, gitu ya. Tetapi kira-kira apa namanya novelty ataupun kiat untuk menembus di jurnal-jurnal Scopus itu kurang lebihnya triknya kira-kira sama gitu ya. Meskipun nanti yang akan dilihat itu sebenarnya overall dari paper, tetapi memang yang namanya novelty ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting gitu ya, sehingga memang ini yang menjadi nilai atau value dari paper kita yang akan kita jual, yang akan kita tawarkan kepada editor gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya pun juga ditolak oleh jurnal itu sudah sering kali gitu ya. Jadi jangan kemudian berkecil hati, kemudian apa namanya setelah ditolak itu semangatnya berkurang. Jangan demikian, karena penulis-penulis top yang apa namanya publikasinya, high indexnya sudah sangat tinggi, itu mereka juga bisa seperti itu dan juga pasti pernah mengalami penolakan, sehingga jangan khawatir setelah ditolak, apalagi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan masukan, itu sebagai bahan untuk perbaikan, kemudian kita perbaiki, nanti kita over ke jurnal yang lainnya. Jadi, mengapa banyak artikel yang ditolak? Itu di antaranya karena novelty-nya itu tidak jelas. Kemudian
ada beberapa juga peneliti yang hanya mengganti lokasi ataupun data saja yang diganti gitu. Nah, lalu sebenarnya novelty itu apa? Jadi novelty itu merupakan kontribusi dari penelitian kita. Jadi dia bukan hanya sekedar apa namanya paragraf untuk pelengkap gitu ya, tetapi memang kontribusi dari penelitian kita itu harus ditulis secara kuat sehingga itu menjadi daya tarik dan eh, pertama kali itu kan apa namanya kalau kita masuk ke jurnal yang dilihat oleh reviewer itu apa editor ya. Pertama kan masuk ke editor, editor itu dia akan melihat secara sekilas secara umum dia akan melihat, oh dia kontribusinya apa atau novelty-nya di mana, bedanya dengan paper-paper sebelumnya yang sudah ada apa. Lalu sekilas dilihat apa namanya skopnya atau datanya, kemudian pengolahannya, kemudian kalau dia terkait dengan empirical research atau apa namanya yang Bapak Ibu menguji hipotesis, kemudian dengan data-data empiris itu dia pasti akan dilihat berapa jumlah datanya, kemudian untuk robustness test atau uji tambahannya dan seterusnya itu secara sekilas akan dilihat sebelum dia memutuskan untuk langsung menolak atau memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk direview oleh reviewer. Tuh. Kemudian berikutnya terkait dengan konsep novelty sendiri. Jadi kadang-kadang kita itu di awal sebelum menulis itu sudah ini dulu ya, apa namanya ragu atau kadang-kadang pesimis dengan tulisan kita. Oh, ini kan sudah banyak ditulis, topik yang sudah usang, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya jika Bapak Ibu itu bisa memberikan apa namanya sebuah kebaruan yang tidak harus dengan metode yang baru atau tidak harus dengan teori yang baru, itu sebenarnya juga sudah punya nilai jual. Jadi kontribusi yang baru itu bisa terkait dengan teori, kemudian konteksnya. Misalnya penelitian yang serupa itu lebih banyak diteliti di negara-negara maju, kemudian kita coba mengambil celah negara yang berkembang seperti Indonesia, kemudian misalnya kita apa namanya mengambil konteks untuk apa namanya perusahaan-perusahaan UMKM dan seterusnya itu juga memberikan nilai jual. Yang penting bagaimana kita mengemas dan juga menyajikan gitu. Itu jauh lebih penting gitu ya. Kemudian selain teori atau perspektif yang baru, kemudian konteks penelitian yang berbeda, Bapak Ibu juga bisa menawarkan dengan metode yang berbeda. Misalnya apa namanya eh, dengan kalau sekarang yang banyak penelitian-penelitian yang banyak itu dengan pendekatan AI gitu. Cuma memang saya belum mampu untuk itu. Cuma kalau membaca paper yang menggunakan pendekatan atau menggunakan metode-metode analisis berbantuan AI itu cukup apa namanya baru dan juga cukup menarik. Bapak Ibu boleh arahnya ke sana misalnya nanti ya. Kemudian menggunakan data yang baru meskipun ini tingkat apa namanya nilai jualnya itu kalau hanya data saja yang baru itu belum terlalu menjual gitu ya. Kemudian harus secara eksplisit dan relevan dengan perkembangan ilmiah yang saat ini sedang banyak dibicarakan gitu ya. Dan novelty ini biasanya ini yang akan dicari oleh reviewer jurnal-jurnal berreputasi sebagai apa namanya
syarat utama ini kira-kira layak atau tidak gitu. Sehingga kalau apa namanya Bapak Ibu menguraikan kebaruan, menguraikan kontribusinya itu biasa saja, biasanya nanti reviewer itu akan menolak atau dia akan memberikan masukan untuk bagian novelty ini. Tadi sebenarnya sudah ini hanya pengulangan, jadi Bapak Ibu novelty itu bisa secara teoritis, artinya Bapak Ibu menyampaikan bahwa hasil penelitian ini akan memperluas teori atau akan memperluas kajian mengenai entah itu ESG, entah itu tentang audit report lag atau apa dan seterusnya. Jadi kelemahan kita biasanya itu menuliskan atau menguraikan novelty-nya itu terlalu umum. Jadi tidak spesifik mengarah ke hasil penelitian kita ataupun spesifik ke topik yang sedang kita riset gitu. Jadi misalnya penelitian ini memperdalam kajian mengenai bla 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 bla. Kalau hanya titik sampai di situ itu masih sangat kurang dan itu umum dan namanya belum novelty, tetapi disampaikan dan dikaitkan dengan hasil penelitian kita. Bapak Ibu juga bisa selain memperluas teori yang ada, juga bisa mengkritisi teori-teori lama yang sudah ada, misalnya sudah kurang relevan atau sudah apa namanya tidak cocok dan seterusnya. Tuh. Kemudian eh, apa namanya dari metodologisnya, Bapak Ibu misalnya kontribusinya menawarkan teknik atau pendekatan yang baru, kemudian menggunakan data baru, menggunakan konteks yang unik seperti tadi misalnya, kemudian menggunakan kombinasi variabel yang belum pernah diuji sebelumnya. Ini biasanya yang paling sering kita temukan itu menggunakan variabel moderating atau intervening gitu ya. Ini yang paling paling sering kita temukan. Itu boleh-boleh saja, yang penting bagaimana kita mengemasnya. Tuh. Kemudian bagaimana cara kita menemukan atau memetakan atau memperoleh novelty atau kebaruan dari research yang sedang kita tulis gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu itu bisa melakukan pemetaan literatur yang relevan. Tentu Bapak Ibu punya banyak cara ya. Bapak Ibu, kuncinya kalau Bapak Ibu ingin publish di jurnal-jurnal yang bereputasi, maka yang harus Bapak Ibu baca itu ya artikel-artikel dari jurnal yang bereputasi. Ya, itu adalah kunci. Jadi sehingga mindset Bapak Ibu terbentuk, oh ternyata seperti ini kerangka dari paper-paper untuk top jurnal itu seperti ini, gitu ya. Itu yang harus menjadi acuan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian membaca artikel dari paper-paper yang bukan dari high quality, nanti kita apa otaknya terdistrak gitu ya. Sehingga Bapak Ibu kalau pengen targetnya ke high reputable ya yang dibaca harus paper-paper yang high quality. Tuh. Nah, kumpulkan paper yang 20 atau sampai 30 artikel dari paper-paper yang bagus, kemudian buat tabel ringkasan. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, menggunakan apa namanya alat-alat AI yang lain untuk meringkas dan juga untuk memudahkan Bapak Ibu menemukan gap research yang nanti itu akan menjadi celah dan akan menjadi bahan untuk Bapak Ibu teliti. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi pola-pola pengulangan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama
dan juga menemukan blind spot gitu. Jadi pola-pola pengulangan itu seperti apa? Jadi misalnya tren atau kebiasaan yang terus diulang. Jadi misalnya kalau penelitian mengenai ESG yang sudah banyak sekali itu adalah ESG terkait dengan firm performance, itu sudah sangat banyak sekali gitu ya, baik itu financial performance maupun market performance itu sudah apa namanya, risetnya sudah terlalu banyak. Sehingga kalau Bapak Ibu akan meneliti itu lagi, itu tanpa ada apa namanya kebaruan-kebaruan sesuatu yang Bapak Ibu tawarkan, tidak akan memiliki nilai jual. Tuh ya. Ini hanya contoh saja, misalnya board independen terhadap firm value gitu. Kemudian Bapak Ibu menggunakan teori-teori yang sering kali digunakan oleh peneliti sebelumnya seperti agency teori, stakeholder teori, itu juga sudah terlalu banyak karena kalau Bapak Ibu mengulangi lagi tanpa ada kebaruan, artinya Bapak Ibu nilai jualnya kurang gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan perspektif yang berbeda. Nanti kita akan lihat di contoh gitu ya. Kemudian menggunakan metode yang sama. Ini yang paling sering menggunakan OLS, fixed effect, dan juga variabel yang itu-itu saja. Jadi kenapa kita juga perlu melihat pola-pola pengulangan seperti itu, pola-pola yang sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, supaya kita tidak hanya mengulang tren tersebut, sehingga apa yang belum dilakukan di peneliti-peneliti sebelumnya itu yang harus kita temukan, yang kita sebut dengan blind spot ini, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya menggunakan variabel yang belum diuji, padahal itu penting. Bagaimana cara menemukannya? Cara menemukannya ya dengan membaca dari paper-paper yang bagus tadi. Kemudian berikutnya menggunakan perspektif teori alternatif yang belum digunakan. Misalnya apa namanya, menggunakan teori-teori atau pendekatan-pendekatan atau perspektif mengenai keperilakuan dan seterusnya gitu ya. Karena bagaimanapun juga akuntansi itu sangat bergantung dari perilaku baik itu pemakainya, pembuatnya, dan juga stakeholder-stakeholder yang lain. Kemudian konteks geografis atau spesifik yang belum diteliti. Tuh. Atau misalnya menggunakan kelompok stakeholder tertentu yang jarang dibahas. Misalnya suppliernya, kemudian auditor internal, dan seterusnya. Karena kita di akuntansi itu risetnya lebih banyak kita menggunakan dari sisi pembuat laporan keuangannya, yaitu manajemen. Kemudian berikutnya adalah dari penggunanya, entah itu menggunakan teori sinyal dan seterusnya. Itu yang paling sering dibahas di riset-riset akuntansi, apalagi market based research itu kan seperti itu. Sehingga coba mencari blind spot yang belum banyak di riset oleh orang lain. Itu. Nah, kalau misalnya dalam ESG itu misalnya mengenai greenwashing. Jadi sekarang kan riset mengenai ESG disclosure, mengenai sustainability report itu sudah banyak sekali. Nah, kemudian rata-rata menggunakan data ESG rating dari Refinitiv, dari MSCI, kemudian dari Bloomberg, dan seterusnya. Dikaitkan dengan pemperforman teorinya agency teori gitu. Itu sudah terlalu banyak. Sehingga mungkin Bapak Ibu bisa mengambil mengenai tema greenwashing. Greenwashing itu apa namanya? Bagaimana ternyata perusahaan itu ada ada apa namanya, mereka mengklaim bahwa ESG performanya itu overclaim gitu ya. Kemudian kadang-kadang mereka menyembunyikan yang negatif-negatif sehingga yang disajikan itu yang nuansa positif-positif gitu. Nah, itu adalah ESG greenwashing.
gitu ya. Karena kalau ESG rating dan seterusnya itu sudah terlalu biasa gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan tools ini ya, misalnya Force Viewers, karena di situ peta keyword-nya itu akan muncul. Keyword-keyword apa yang sering dipakai, apa namanya, di Force Viewer itu akan muncul, kemudian co-citation-nya juga akan terlihat. Bapak Ibu juga bisa menggunakan seperti Research Rabbit, Lead Map, dan juga AI lain yang bisa mempercepat mengidentifikasi tema-tema atau keyword-keyword yang belum banyak diteliti. Kalau di Force Viewer dan di sini itu berarti dia tema-tema yang belum banyak diteliti itu yang muncul tulisannya kecil. Kalau dia muncul tulisannya itu besar, berarti dia sudah banyak dipakai oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dari Scopus sendiri itu juga dia sudah menyediakan analyze gitu ya. Semoga nanti ada waktu ya supaya kita bisa praktek yang menggunakan dari Scopus ini, kemudian misalnya kita langsung ketik keywordnya yang mau kita cari apa, nanti dia sudah melakukan analisis sendiri, keyword yang sering diteliti itu apa, subjek trennya apa, kemudian dari negara mana saja, tahun sekian ada berapa paper, dan seterusnya. Jadi ini mirip-mirip kalau kita mau melakukan systematic literatur review. Gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, cara cepat lainnya adalah membaca paper dari sistematik literatur review, tapi paper yang baik gitu ya, dari jurnal-jurnal yang kredibel, yang top-top itu, karena itu memudahkan kita untuk memetakan. Nah, eh, dari membaca itu kita kan kemudian tahu, oh tren penelitian di bidang ini ternyata seperti ini arahnya. Kemudian dia biasanya akan menyajikan tren penelitian mendatang itu terkait dengan tema-tema apa saja, variabel-variabel apa saja yang belum diteliti, atau konteks-konteks apa saja. Nah, itu cukup memudahkan kita kalau kita akan mengambil atau mencari novelty. Tuh. Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknik analisis 5W+1H ya. Ini teknik umum yang sering dipakai gitu ya. Tapi karena sekarang sudah menggunakan AI itu, maka itu bisa mempercepat pekerjaan teknis-teknis Bapak Ibu untuk meresum paper, untuk melihat dia itu apa namanya, tren penelitiannya seperti apa. Bahkan dari Scopus, dari Web of Science itu juga sudah menyediakan analitiknya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, lalu novelty di artikel kita itu disampaikan di mana saja, tuh ya. Kalau di apa namanya, Bapak Ibu mau publish di apa namanya Imral, semua semua jurnal yang dia publishernya Imral itu kan dia template abstraknya sama gitu ya. Di bawah sendiri itu kan dia kalau yang paling atas kan tujuan penelitian, kemudian di paling bawah bawah itu dia originality atau novelty-nya apa. Nah, di situ kalau Bapak Ibu mau publish ke jurnal-jurnal yang publishernya Imral, Bapak Ibu harus menuliskan secara ringkas di situ. Tetapi yang paling banyak ditulis atau yang paling banyak menyampaikan atau menguraikan di mana novelty kita itu adalah di bagian pendahuluan, yaitu sebelum di bagian akhir-akhir gitu ya. Di situ kontribusi penelitian kita itu apa. Kemudian di bagian literatur review itu juga perlu disampaikan karena ini untuk melihat posisi paper atau research kita dibandingkan dengan paper-paper yang paling relevan dengan paper kita, kemudian kita itu bedanya di mana gitu. Jadi di bagian literatur review, Bapak Ibu jangan hanya meringkas atau menyampaikan
literatur review atau paper-paper yang sudah ada itu seperti ini, tapi Bapak Ibu juga di situ secara ringkas menyampaikan posisi paper Bapak Ibu seperti apa. Gitu. Kemudian biasanya itu kontribusi itu ada teoritis, ada empiris, ada praktis gitu ya. Tetapi yang paling banyak dan yang paling kuat itu di teoritisnya ini gitu. Jadi kontribusi Bapak Ibu untuk research untuk tema itu seperti apa. Kemudian kalau yang praktis itu untuk misalnya manajemen atau untuk kalau terkait dengan audit ya auditor ataupun apa namanya kontribusi praktis lainnya yang bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, jadi secara ringkas itu novelty itu sebaiknya tidak hanya muncul sekali di pendahuluan, tetapi Bapak Ibu juga perlu memperkuat dan juga menyajikan novelty secara konsisten pada beberapa bagian. Meskipun di sini itu tidak boleh repetisi, itu ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya menuliskan hal yang sama tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Tadi di pendahuluan pasti ya, biasanya di bagian-bagian akhir. Kemudian di tinjauan pustaka, itu juga Bapak Ibu menyampaikan kelemahan studi sebelumnya dan juga posisi paper Bapak Ibu seperti apa. Lalu di metode, ini jika apa namanya Bapak Ibu menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda dengan paper-paper yang sebelumnya sudah ada. Lalu hasil dan diskusi itu juga perlu ditekankan bagaimana hasil Bapak Ibu misalnya berbeda atau memperkuat hasil penelitian terdahulu, termasuk disimpulan. Jadi disimpulan itu Bapak Ibu juga secara ringkas menyampaikan kontribusi dan juga arah penelitian lanjutan mengenai tema itu. Itu. Lalu ini beberapa kalimat kontribusi standar yang biasanya dipakai di jurnal ya. This study contribute to the literature by bla 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 bla. Our finding offer new insight. We extend prior work dan seterusnya. Unlike previous studies dan seterusnya. Ini yang paling sering kita jumpai untuk apa namanya paper-paper penulis Indonesia itu biasanya ini to the best our knowledge this is the first study to explore ini terhadap ini dan seterusnya atau menggunakan variabel moderasi apa dan seterusnya. Nah, biasanya yang paling sering kita jumpai untuk penulis Indonesia yang menggunakan empirical research itu yang paling bawah itu. Eh, baik Bapak Ibu, kita coba masuk ke contoh gitu ya. Kita coba masuk ke contoh. Ini kebetulan publishernya itu Emerald Q1, H-indeksnya cukup tinggi sehingga dan ini adalah hasil setelah mendapatkan masukan dari reviewer. Artinya versi pertamanya tidak seperti ini gitu ya. Jadi di sini using a unique setting for ini related party transaction gitu ya. Transaksi pihak berelasi di Taiwan gitu. Jadi apa namanya? Ini merupakan salah satu apa namanya? Keunikan Taiwan yang bisa dijual ke jurnal-jurnal yang top tier gitu ya. Satu adalah karena kalau di Taiwan itu dia perusahaan itu harus kalau perusahaan apa namanya induk itu dia harus mempublikasikan dua laporan. Yang pertama adalah parent only, kemudian yang kedua itu apa namanya laporan konsolidasi gitu ya. Jadi dia sebagai parent only dan juga sebagai konsolidasi. Jadi kalau di laporan konsolidasi itu kan transaksi dengan pihak berelasi akan
tidak kelihatan karena akan saling hapus gitu ya. Tapi kalau di apa namanya untuk yang parent only yang dia sendiri, Mbak Maya, yang sendiri itu kelihatan. Padahal related party transaction ini dia jumlahnya itu sangat besar gitu ya. Tetapi jarang di jarang di apa namanya expose oleh peneliti-peneliti yang lain. Meskipun sudah ada, kemudian kita sampaikan, oh yang sudah meneliti mengenai seperti ini, siapa saja hasilnya seperti ini, sehingga kita menawarkan apa namanya new insight gitu. Sehingga kalau misalnya mau jualan ke Triple A, misalnya ke accounting review, ke accounting horizon, itu kita punya nilai jual apa namanya meskipun datanya itu misalnya hanya menggunakan Taiwan tetapi punya nilai jual karena kita punya keunikan. Kemudian yang biasanya dijual lagi oleh peneliti-peneliti Taiwan itu contohnya adalah audit. Nah, kenapa? Karena audit di Taiwan itu dia menggunakan yang tanda tangan itu ada dua di bawah. Berbeda dengan konteks audit di Amerika yang di mana dia hanya ada apa namanya nama kantor akuntan publiknya itu dia negara bagian yang mana gitu. Nah, itu juga memiliki nilai jual yang cukup baik apabila mau menjual ke apa namanya jurnal-jurnal seperti Accounting Review, Accounting Horizon yang itu top tier di bidang akuntansi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu pasti sudah sering membaca apa namanya dia kontribusi penelitiannya itu ada banyak, bahkan biasanya ada beberapa paragraf atau paling tidak dia satu paragraf gemuk gitu ya. Jadi memang harus seperti itu. Nah, dan kebetulan di sini yang ditulis di introduction itu dia hanya kontribusi teoritis. Ini ya, misalnya yang pertama enrich the RPT literatur. Ini kan kontribusi apa namanya kepada literatur teoritis gitu ya. Karena di sini menawarkan apa namanya sesuatu yang unik seperti tadi yang sudah saya sampaikan karena di Taiwan itu dia harus menyampaikan dua laporan gitu. Kemudian berikutnya ini terkait dengan teori. Jadi kalau di peneliti-peneliti sebelumnya itu related party transaction itu dia sifatnya oportunis atau menggunakan pendekatan teori agensi. Jadi digunakan oleh apa namanya perusahaan untuk kepentingan-kepentingan oportunis gitu. Nah, kemudian di sini itu kita memberikan bukti bahwa ternyata related party transaction atau transaksi pihak berelasi itu tidak selalu dia oportunis, tetapi dia untuk eh apa namanya tidak selalu untuk penghindaran pajak gitu ya. Tetapi ternyata karena di sini itu kan misalnya kita membandingkan dengan penelitian yang di USA, kemudian penelitian yang di Egypt, ternyata hasilnya itu berbeda gitu ya. Tidak selalu oportunis karena dia untuk kepentingan bisnis, untuk efisiensi, dan untuk kepentingan penghematan pajak. Itu. Kemudian yang ketiga itu apa namanya terkait dengan corporate governance mechanism and tax avoidance. Karena di sini memasukkan ownership gitu ya, memasukkan ownership yaitu dari pemerintah. Karena bagaimana apa namanya government ownership ini bisa mengurangi
dampak atau mengurangi apa transaksi pihak berelasi yang digunakan untuk oportunis tadi. Gitu. Kemudian berikutnya apa namanya? Beberapa penelitian terdahulu itu menggunakan family ownership, kemudian apa namanya institutional ownership. Nah, di sini kita menawarkan variabel yang belum pernah dipakai di penelitian sebelumnya yang terkait dengan transaksi pihak berelasi dengan tax avoidance dengan memasukkan government ownership gitu. Jadi Bapak Ibu menuliskan kontribusi itu harus detail. Jangan hanya penelitian ini meningkatkan atau memperkaya literatur mengenai related party transaction dan tax avoidance. Kalau berhenti sampai di situ itu apa namanya tidak jelas sehingga tidak meyakinkan. Tetapi Bapak Ibu harus meyakinkan kalau berbeda dengan penelitian sebelumnya, itu penelitian yang mana, dia hasilnya seperti apa gitu. Jadi harus detail dan juga terkait dengan hasil penelitian. Misalnya di sini kan kita sampaikan, oh hasilnya berbeda loh dengan penelitian eh, kontak di Amerika dan juga di Egypt. Karena kalau di sana itu dia RPT-nya itu opportunis activity, kalau di kita itu tidak semuanya opportunis gitu. Itu contoh satu. Kemudian ini contoh dua itu ini di Emerald Q3 sehingga tidak apa namanya reviewnya itu kan tidak seketat yang di Q1 tadi. Nah, jadi apa namanya di sini juga sama apa namanya ada beberapa kalimat yang ditawarkan yang misalnya di sini offer valuable insight into literature by proposing a comprehensive model. Nah, kalau ini dia menggunakan model yang baru karena secara simultan menginvestigasi hubungan ESG, innovation orientation, dan green innovation. Gitu. Jadi ini adalah penelitian pertama yang menggunakan innovation orientation sebagai variabel moderasi. Ini yang disampaikan di abstraknya, lalu di introduction itu dia harus secara detail gitu. Ini kan menyampaikan penelitian terdahulunya siapa saja, kemudian termasuk ini. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan konteks Indonesia itu juga harus dijelaskan gitu ya. Ini di sini kan dia menggunakan konteks Malaysia juga dijelaskan kenapa, apa urgensinya, kemudian kontribusinya itu apa. Oh, di sini ternyata Malaysia manufacturing sector play a vital role in the national economy and contribute significantly to the country environmental footprint. Jadi ini menjadi setting mengambil apa namanya konteks di manufaktur Malaysia itu menjadi relevan dengan Green Innovation Initiative. Gitu. Jadi Bapak Ibu perlu menyampaikan seperti itu. Lalu ini contoh kontribusi untuk penelitian sistematik literatur review. Jadi Bapak Ibu juga perlu menyampaikan bedanya dengan yang sudah ada apa? Oh, misalnya Bapak Ibu yang di apa namanya yang diteliti itu papernya jauh lebih banyak. Kemudian kalau yang di sebelumnya itu dia hanya menggunakan misalnya yang terindeks Scopus, Bapak Ibu juga dengan WOS dan juga misalnya dengan yang lain dan seterusnya gitu harus disampaikan secara detail. Kalau Bapak Ibu ingin masuk ke jurnal-jurnal yang top tier. Ini dari contoh yang lain lagi. Jadi
ini juga Bapak Ibu perlu menyampaikan, unlike prior studies yang fokus kepada bla 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 bla, contohnya misalnya lihat penelitian Eliwa ini dan seterusnya. Di sini comprehensive impact of governance practice on greenwashing behavior dan seterusnya gitu ya. Jadi eh hal-hal baru itu perlu disampaikan semua di paper Bapak Ibu supaya menjual. Jadi kadang-kadang sebenarnya penelitian Bapak Ibu itu bagus, hanya penyampaiannya itu yang pengemasannya kurang detail dan kurang menjual. Sehingga sampai di editor itu sudah tertolak dulu. Itu. Nah, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa menggunakan misalnya ChatGPT gitu ya. Misalnya menggunakan prompt seperti ini. Nanti kita akan coba contohkan kalau promptnya seperti ini hasilnya seperti apa gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, jadi semua AI itu tidak bisa apa namanya ya. Kalau mau masuk ke top tier jurnal, dia tidak bisa menuliskan yang bagus, dia hanya bisa apa namanya, kalau kita memberikan bahan atau raw material yang bagus, kemudian dia bisa menjahit gitu ya, mengkombinasikan itu bisa, tetapi kalau untuk menulis novelty yang bagus, AI itu tidak bisa gitu ya. Jadi AI bukan pengganti intuisi akademik. Jadi memang kalau Bapak Ibu ingin bisa menulis yang bagus, kuncinya ya harus rajin membaca paper-paper yang bagus dan mulai menulis, karena dari situ kemudian mulai terasah. Sampai saya itu juga membuat ini ya, verb nulis jurnal gitu ya. Oh, kalau mau menyampaikan apa namanya novelty itu kata kuncinya adalah ini. Kalau mau menyampaikan literatur review, kata kuncinya ini, dan seterusnya. Jadi punya verb untuk nulis jurnal gitu, nanti tinggal supaya kalimatnya itu tidak monoton gitu. Jadi AI itu hanya sebagai alat bantu untuk eksplorasi awal, jadi bukan untuk finalisasi gitu. Dan ini juga apa namanya tabel bantu yang bisa Bapak Ibu pakai untuk melakukan review literatur dan mulai menyusun pendahuluan dan juga kontribusi dari artikel Bapak Ibu gitu ya. Jadi setelah jadi tulisan itu belum selesai, tetapi kita perlu baca lagi, kemudian gunakan tabel bantu. Oh, yang ini sudah belum ya, yang ini sudah belum ya. Itu cukup membantu apabila memang apa namanya target Bapak Ibu itu ke high quality jurnal. Mungkin itu dulu sambil kita lanjutkan ke diskusi supaya lebih berkembang, kira-kira apa saja nanti yang perlu kita diskusikan dan sebenarnya kebutuhan Bapak Ibu itu yang seperti apa itu. Saya kembalikan ke Ibu Ari, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Materinya sangat luar biasa ya Bapak Ibu dan sangat applicable karena kita sangat membutuhkan ini semua ya sebagai pejuang Scopus, pejuang artikel biar bisa keluar dari kampus sama seperti yang disampaikan oleh Pak Raffles di pembukaan tadi. Nah, sambil mengingatkan Bapak Ibu peserta, sambil berjalan, sambil kita diskusi nanti diingatkan untuk mengisi daftar hadir dan juga form terkait dengan evaluasi kegiatan ini. Nah, ini di sini di kolom chat Ibu ada pertanyaan dari Ibu Yuna. Terkait Ibu Yuna, apakah Bu Yuna mau bertanya langsung, Bu? Ibu Yuna? Oke, karena tidak ada respon, mungkin saya membacakan ya. Saya izin membacakan di sini. Ibu Badingatu Solihah, mohon insight tentang penelitian dengan tema-tema SIA terbaru dan atau teknologi yang bisa berhubungan dengan akuntansi. Terima kasih.
Mungkin mic-nya ya Ibu. Oh, oke. Oke. Pertanyaan dari Ibu Yuna itu terkait dengan tema-tema mengenai SIA, Ya, gitu ya. ya, eh Coba ya kita ini ya apa namanya prompt tadi kita masukkan ke ChatGPT, gitu ya. ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Tri Frida ya Bu ya, karena beliau bertanya terkait dengan verb menulis jurnal. Nah mungkin ada didemokan ya Bu ya sedikit ya dengan menggunakan AI di sini. eh, Bapak Ibu sedikit sharing. Jadi yang saya lakukan itu ketika membaca paper itu bukan terus membaca diam gitu, bukan. Karena kalau seperti itu kita tidak akan bisa mengingat. Tapi caranya ketika kita membaca kemudian menemukan sesuatu itu langsung saya tulis gitu ya. Jadi saya sudah punya template. Misalnya, oh kalau ini tuh pendahuluan, kemudian ini ke kontribusi, ini literatur review, ini untuk pengembangan hipotesis, ini untuk simpulan apa dan seterusnya. Itu saya sudah tulis, oh ini apa namanya, tadi saya baca paper ini menemukan ini dalam kurung siapa gitu ya. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita kan baca paper apalagi banyak itu terus jadi lupa kan gitu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya ini cukup efektif dan cukup efisien gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa mempraktekkan seperti itu. Jadi kita sudah punya apa namanya rumah-rumahnya. Kemudian ketika kita baca kita kita baca itu pasti nemu sesuatu yang bagus. Itu sudah pasti. Sehingga temuan kita langsung copy, tempel, 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 nanti jadi banyak gitu. Nah, itu tinggal kita menjahit, kan gitu. Nah, coba nanti Bapak Ibu praktekkan, gitu ya. Misalnya ini mengenai tadi apa namanya sistem informasi apa? Sistem informasi akuntansi Bu. Ini coba kita coba dia bekerja atau tidak. Dan ingat bahwa yang seperti ini itu hanya untuk apa namanya eh, awal ya, maksudnya kira-kira menemukan ide awal itu apa gitu ya. Nah, karena apa namanya topik riset saya itu bukan di SIA, sehingga mungkin apa namanya ya eh, jawaban saya tidak fasih gitu ya, tidak fasih, tapi Bapak Ibu mungkin bisa menerapkan apa yang biasa saya lakukan gitu ya. Mungkin ini juga akan berlaku untuk tema-tema yang sedang Bapak Ibu teliti. Nah, jadi di sini ternyata dia keluar di Accounting Information System itu ada mediating role of human capital and apa namanya Management Accounting Information System on Innovation, Knowledge Management System in SMES, lalu Emerging Technology Adoption Gap, ini ada macam-macam. Kemudian Quantum Era Cyber Security Risk. Nah, tinggal nanti dari sini kan kemudian Bapak Ibu mulai fokus ke satu tema. Kalau sudah fokus ke satu tema, itu saya biasanya langsung nyari ke Scopus gitu ya. Ini akan
bekerja dengan efektif kalau kampus Bapak Ibu itu langganan Scopus karena dia akan membuka semua apa namanya jurnal-jurnal yang bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah mulai apa namanya fokus dari misalnya ini kan hanya alat bantu ya tadi ya yang ChatGPT ke apa dan seterusnya. Oh ini misalnya menarik Bapak Ibu mulai cari di Scopus. Ini tinggal diketik kemudian misalnya eh, mungkin ini ya boleh dibantu mau yang tema apa gitu ya. Langsung nanti keywordnya dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini langsung search, nanti dia akan muncul ada banyak sekali paper-paper dan juga apa namanya dari paper-paper itu Bapak Ibu langsung bisa cek yang sudah banyak diteliti yang mana, yang belum yang mana gitu. Jadi masuk ke Scopus homepage ini. Kita kan punya 1.000 cara ya. Kalau misalnya kita tidak langganan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan Skyhub atau bisa menggunakan cara-cara yang lain. Tapi kalau saya selalu carinya itu langsung ke Scopus atau Web of Science. Jadi saya sangat jarang atau hampir tidak pernah nyarinya di Google Scholar. Karena kalau Google Scholar itu dia akan kemasukan semua jenis paper gitu ya. Artinya yang dari jurnal kredibel, yang enggak itu dia semuanya masuk. Sehingga karena saya targetnya itu yang high reputable, sehingga yang saya cari itu langsung ke Scopus atau langsung ke Web of Science gitu. Bu Yana tadi ya, Iya, Bu Yana, pertanyaan Ibu Yana terkait topik SIA, Ibu. ini screen-nya masih terbuka di ini ya, ChatGPT ya, masih ya. Masih yang wallpaper. Oh, ada. Ini yang wallpaper, Bu. Oh ya, ini yang ChatGPT sekarang. Sudah. Nah, jadi ini untuk apa namanya ya? Kalau kita bingung, aduh temanya apa ya yang sedang in, ya kita gunakan AI dulu. Baru setelah itu mulai mengerucut, masuk ke oh jurnal yang mau kita cari apa. Nah, baru mulai memetakan, kemudian menulis gitu. Ada lagi pertanyaan berikutnya, Ibu? Pertanyaan berikutnya terkait verbnya, Ibu. Mungkin di sini kata-kata kunci ya, Bu ya, untuk kita mendapatkan apa namanya tadi insight sudah terkait topik dan bagaimana sih untuk menemukan novelty-nya, Bu, saat kita ingin menulis. Oke. Oke, sebenarnya tadi ini step-stepnya sudah ya. Atau kita coba ini masuk ke satu ya, misalnya pseudo system. Atau yang sering di ini ya, apa namanya, ESG disclosure itu kayaknya sering banget ya. Nah, ini kita ini aja nanti akan keluar banyak sekali. Nah, nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan, kelihatan enggak ya? Jadi Scopus itu dia juga ada analyze result. Jadi di pojok kanan atas, nah ini ya kelihatan ya Bu ya.
Tadi kan, Terlihat, Bu, jelas. oke. Kita ini hanya contoh saja ya, tergantung nanti minat risetnya Bapak Ibu apa. eh, Kita klik, kita langsung temukan 2100 ini paper. Ini kita bisa, biar tidak terlalu banyak, juga bisa apa namanya, batasi misalnya yang di jurnal-jurnal yang bagus-bagus saja yang kita centang, kemudian langsung kita klik analyze results. Nah, dia keluar. Oh, ternyata ini mulai berkembang pesat itu di 2024. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di sini apa namanya? Yang di bidang bisnis manajemen apa, kemudian dia apa namanya? Afiliasinya dan seterusnya. Ini seperti mirip-mirip kalau Bapak Ibu membaca apa namanya, sistematik literatur review. Tuh. Nah, kemudian yang langkah cepat lagi, Bapak Ibu membaca hasil sistematik literatur review, tapi yang bagus. Karena di situ akan terlihat arah arah apa namanya, research berikutnya itu akan kemana. Jadi seperti itu. Kalau saya itu senang membaca paper-paper tulisan orang Cina karena dia kontribusinya itu dia biasanya apa namanya, eh, detail dan juga diikuti itu enak gitu ya. Jadi seperti itu. Selain tadi yang sudah saya sampaikan ya, menggunakan bantuan AI, kemudian mengumpulkan paper-paper yang relevan, kemudian membuat ringkasan, kemudian di situ serahkan lagi ke AI untuk kita mintai tolong meresum, dan juga dari situ kita ketahuan, karena kalau AI kan bisa bantu kita, ini variabelnya apa saja, temuannya apa, dan seterusnya kita buat tabel. Nah, dari tabel itu kita baca, kemudian, oh kalau begitu kita ambil gap yang belum ada, nah itu punya kita, novelty kita yang kita tawarkan. Jadi, itu cukup membantu untuk menemukan research gap, menemukan novelty yang apa namanya, berdasarkan research-research terdahulu gitu. Semoga menjawab ya. Baik, Bu. Ini mungkin ada 3 pertanyaan terakhir ya, Bu ya. 3 pertanyaan terakhir sebelum kita ini. Yang pertama terkait, mungkin ini lebih ke teknis sih, Bu. Bu Indi bertanya bahwa saya mau memasukkan artikel ke jurnal Q1, tetapi diminta bayaran duluan. Sebaiknya gimana ya, Bu? No. Oh, baik. Apalagi kalau mahal ya. Maksudnya bayar duluan itu ke ini, ke apa namanya? Apa sih? Publishernya. Ke publishernya, atau sekarang itu kan marak ini ya, yang bikin kita sedih. Apa sih namanya, yang jual paper itu loh, maklar-maklar gitu ya. Nah, itu sangat tidak disarankan gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita itu dosen, eh, jadi selain etik juga kita akan selamanya berhubungan dengan yang namanya paper. Sampai kapanpun, sampai kita jenjang karirnya, sampai manapun pasti akan ketemu yang namanya kita harus nulis paper. Sehingga, dan saya merasakan betul, eh, kalau kita terbiasa menulis paper itu, jadi kalau apalagi kalau sudah ini ya,
berhasil tembus Q1 beberapa kali, itu mau nulis Q2, Q3 itu jadi gampang gitu. Apalagi Sinta gitu seminggu pasti bisa jadi gitu karena kita kemudian menemukan polanya gitu, menemukan pola. Dan yang seperti itu bukan kemudian tiba-tiba. Tiba-tiba bukan, tapi karena kebiasaan, kemudian beberapa kali, ya seperti kita kayak nyetir gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau apa namanya kita sudah terbiasa, akhirnya kita mulai mengenali, oh kalau ada jalan berlubang kita harus seperti apa, oh kalau misalnya supaya kita cepat sampai kita seperti apa, dan mengendara yang aman itu yang seperti apa gitu ya. Kalau saya itu lebih memilih yang free ya. Sekarang memang masih ada jurnal-jurnal Scopus yang predator yang apa namanya dia setelah accepted, dia reviewnya hanya sedikit, kemudian setelah accepted, kita harus membayar minimal 15 juta, bahkan kalau yang apa namanya, eh, seperti MDPI, kemudian Frontier, itu kan sampai 30 juta, 35. Kalau saya, sayang ya, yang seperti itu ya. Ngapain kita buang-buang uang kalau sebenarnya kita punya cara untuk yang gratis dan berkualitas gitu. Dan kuncinya hanya satu kalau menurut saya, telaten. Udah membaca kemudian menulis. Jadi setiap kali membaca Bapak Ibu kemudian jangan membaca kosongan enggak karena kita memori kita terbatas. Jadi setelah Bapak Ibu membaca menemukan sesuatu, copy paste langsung ditulis sumbernya, sudah dikumpulkan sebanyak-banyaknya, baru setelah itu nanti kita bisa menjahit. Kalau saya istilahnya menjahit gitu ya. Kita kumpul-kumpulkan karena kalau kita baca paper di pendahuluan itu yang awal-awal itu kan isinya dia pendapatnya ini itu yang apa pendahuluan yang kuat kan yang seperti itu. Nah, jadi itu cara saya menulis itu seperti itu yang mungkin bisa diaplikasikan ke Bapak Ibu gitu ya. Selain kita juga untuk hal-hal teknis itu minta bantuan AI untuk mempercepat pekerjaan-pekerjaan teknis kita gitu. Kalau bayar dulu, kalau saya sih sangat tidak menyarankan ya. Kalau yang bisa dipertanggungjawabkan itu misalnya kayak Koken gitu ya, dia kan apa namanya publishernya Taylor and Francis ya agak kuat ya, maksudnya kuat gitu. Dia memang agak mahal ya, mungkin 15 jutaan atau berapa, tapi boleh di inilah boleh dipertimbangkan kalau misalnya dapat dana penelitian 100 juta gitu kan masih masuk lah ya. Dan kalau menurut saya Koken itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan yang reputasi-reputasi yang lainnya. Tuh. Kalau untuk yang awal-awal itu kalau mau yang gratis, Imral. Karena semua Imral itu kan gratis, cari yang Q4 dulu. Kita kan bisa ya cari apa namanya, entah itu dari Simago, entah itu dari Scopusnya langsung, daftar jurnal misalnya yang publishernya kita misalnya mau pilih yang apa dan seterusnya. Misalnya kita klik yang short, yang Imral aja, kemudian dia kan muncul key-nya berapa. Nah, itu kalau yang untuk permulaan ya kita pilih yang Q4 gitu lah. Yang terbitannya banyak itu juga biasanya tidak terlalu sulit gitu. Ah, baik Bu, ini mungkin setopik dengan topik penelitiannya Ibu ya terkait dengan sustainability ya Bu ya. Ini dari Ibu Nilo Putri Setiastrini itu dia bertanya bahwa apakah penelitian terkait sustainability reporting quality apakah masih relevan tidak untuk saat ini? Sustainability reporting quality. Nah, tadi Yes. jadi apa namanya penelitian itu kan sudah banyak ya, penelitian itu sudah banyak. Kalau kita misalnya tidak menjual kebaruan itu kalau mau di offer ke yang high quality ya agak sulit. Tapi kalau misalnya
Bapak Ibu misalnya kemudian menggunakan metode yang berbeda gitu ya. Kalau saya kan sekarang yang sedang saya teliti itu greenwashing. Karena ESG quality, ESG reporting quality, sustainability reporting quality itu sudah terlalu banyak gitu. Sehingga saya masuk ke greenwashing-nya. Atau kalau misalnya sebenarnya bisa-bisa saja, bahkan misalnya ya paper saya yang mengenai tax avoidance itu kan juga tema yang jenuh karena sudah banyak sekali penelitian mengenai tax avoidance. Eh, tapi di sini saya bisa ke Q1 Emerald gitu karena saya menawarkan novelty yang berbeda gitu ya. Misalnya saya menggunakan data Taiwan tadi yang dia memang konteks konteks untuk apa namanya reportingnya itu berbeda. Sehingga nah disitulah salah satu kontribusi kita meskipun kita mengangkat tema yang sudah jenuh, tapi kalau kita bisa menawarkan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, itu masih laku gitu ya. Misalnya Ibu mau meneliti mengenai kualitas tadi sustainability reporting, tetapi menawarkan misalnya ukuran untuk kualitas sustainability reporting itu tidak lagi menggunakan tadi misalnya indeks seberapa luas dan seterusnya. Misalnya Ibu menggunakan pendekatan AI gitu, misalnya menggunakan eh, R Studio atau apa. Nah, itu kebaruan yang bisa Ibu berikan. Jadi ternyata tema-tema yang sudah jenuh itu kalau kita bisa memberikan insight, kita bisa memoles atau kita bisa memasukkan hal yang baru, itu juga hal atau merupakan kontribusi penelitian yang bisa kita jual juga. Itu. Itu jawaban saya gitu ya. Masih ada Baik, lagi. Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu Badingatus. Mungkin ini yang terakhir, Bu. Terkait kan tadi disampaikan bahwa kita bisa mencari jurnal-jurnal yang apa ya istilahnya, mungkin biayanya yang lebih murah ya, Bu ya. Karena kan kita semua rata-rata pejuang nih di sini nih, pejuang tembus dan juga pejuang APC ya, Bu ya. Nah, itu mungkin bisa kami beritahukan Bu caranya atau didemokan untuk PC-nya juga rendah Bu. Ini dari pertanyaan dari Pak Ah. Yang APC-nya rendah. Oh, Cara mencari jurnal eh, ininya Bu, apa namanya terkait dengan Emerald APC juga. Ya ya, yang di Emerald tadi. kan ya, gratis ya. Dan jangan pilih yang open access karena Emerald itu dia kan ada pilihan open access atau tidak. Nah, sementara kalau yang di apa namanya publisher lain itu dia beberapa meskipun tidak semuanya ya, termasuk publisher kuat, Willy, kemudian ada Taylor and Francis, kemudian ada apa namanya Elsevier, itu dia submit saja, itu kita kemungkinan ditolaknya besar itu biasanya beberapa ada submission fee, meskipun kecil ya, misalnya 100 rata-rata di angka 100 150 USD gitu. Kalau bagi orang Amerika itu kan 100 USD itu kecil ya. Itu mungkin sama dengan satu kali keluar makan siang gitu ya. Kalau bagi kita kan yang apa namanya rupiahnya jeblok ini kan sangat terasa. Apalagi gaji kita kecil gitu ya. Gaji 3,5 juta sampai eh, 6 jutaan harus bayar ini, kemudian resikonya ditolak juga tinggi, itu kan eman-eman. Maka kalau saya itu, saya
memang yang prefer itu ke Emerald tadi. Emerald karena dia free dan pilih yang tidak open access. Tidak open access. Karena kalau kita pilih option open access-nya itu mahal. Kemudian beberapa jurnal free lainnya itu biasanya yang terbitan kampus karena beberapa kampus dia yang mengcover biayanya gitu ya. Sekarang kan Sinta 2, Sinta 3, 4, 5 aja berbayar ya. Kalau dulu kan banyak kan free, sekarang berbayar. Maka kalau ingin yang gratis, itu ya paper kita harus bagus. Kan gitu ya. Kalau paper kita yang bagus, maka yang akan bayar itu kan yang baca paper kita. Tuh. Kalau semua Emerald itu free. Sejauh ini, kalau Bapak Ibu milih yang non-open access ya, itu kan pilihan. Termasuk di apa namanya Wiley itu beberapa juga banyak yang free. Kemudian cuma memang kalau mau ke Elsevier, Wiley itu Bapak Ibu papernya harus eh, bagus ya. Kalau yang Emerald kan yang Kiki 4 gitu masih inilah masih lumayan lah. Karena Bapak Ibu kalau di saya ya, saya apa namanya lulus S3 itu Scopus nggak laku Bapak Ibu, jadi harus eh apa namanya ya, WOS gitu ya. WOS dia yang levelnya yang atas atau namanya TSSCI. TSSCI itu indeks Taiwan, tapi jauh lebih sulit dibandingkan dengan Scopus gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah terbiasa tertempa dengan yang sulit, nah yang mudah itu relatif inilah gampang. Jadi memang di sini Bapak Ibu kita semua harus tertantang untuk latihan nulis yang bagus karena kalau sudah terbiasa tahu triknya itu yang apa Sinta 2 itu seminggu jadi gitu ya. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin nanti jika misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, apakah memungkinkan menghubungi Ibu melalui jaluran pribadi, Bu, misalnya email atau WA? Email boleh, tapi kalau WA kadang-kadang soalnya suka tertindas-tindas ya. Iya, Eh, jadi Bapak Ibu, menjawab pertanyaan Bu Yuna ya Bu ya, karena beliau sangat excited dari pertanyaan di awal tadi. ya, karena apa namanya? Sebenarnya kalau waktu saya sekolah itu waktu saya lebih banyak ya, tapi setelah kembali itu kemudian harus berhadapan dengan administrasi yang Bapak Ibu juga merasakan ya, administrasi yang banyak sekali, ada BKD, SKP, ini, itu, apa, dan kebetulan saya juga konsultan gitu ya. Jadi eh, silahkan Bapak Ibu kalau mau WA, tapi kalau misalnya lama tidak dibalas itu artinya harus diulangi WA-nya gitu ya. Atau silahkan kirim email gitu ya. Gitu. Jadi kalau saat ini biasanya saya reviewer gitu juga banyak sekali yang saya skip gitu ya. Saya biasanya pilih-pilih aja. Tuh, karena setelah kembali harus apa namanya berhadapan dengan administrasi yang luar biasa. Nah, itu yang ini ya. Tapi kalau nulis, insya Allah waktunya harus kita sempatkan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Badingatu Solihah atas insight-nya yang dimana kita bisa temukan ya Bapak Ibu di sini novelty itu bukan sekedar baru ya Bu ya, tapi juga harus relevan dan signifikan. Nah, juga pemetaan novelty juga membutuhkan pemahaman yang terkait dengan landscape literatur yang kuat serta penggunaan tools seperti AI itu juga bisa Benar. menjadi apa ya menjadi asisten kita ya Bu ya menjadi asisten tapi tidak menggantikan diri kita yang berpikir tetap kita tetapi yang membantu kita untuk menyelesaikan itu bisa kita gunakan AI. Baik, terima kasih Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa. Satu pantun yang bisa kita gunakan untuk menutup kegiatan hari ini adalah bunga melati harum mewangi, mekar-mekar di pagi hari.
Mari meneliti dengan hati agar publikasi Scopus kita tembus tinggi. Baik, terima kasih Ibu Bagingatus Solihah. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala halnya, dan segera guru besar Ibu. Amin. Akhir kata, saya Niputu Ari Aryawati mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu MC kita, Ibu Triwidyastuti. Selamat malam dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om. Selamat malam. Wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Badiatus Solihah, SEMSI PhD Akasi SCPA, dan Ibu Niputu Aryawati selaku narasumber. Dan terima kasih kepada para hadirin peserta webinar malam hari ini yang sangat antusias, banyak sekali pertanyaannya, begitu ya Bapak Ibu. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara webinar malam hari ini, khususnya kepada Ibu narasumber, Ibu Badiatus Solihah, SEMSI PhD AKSIE, kepada Ibu moderator, Ibu Niputu Aryawati, panitia, dan seluruh peserta webinar malam hari ini. Baik, sebelum meninggalkan ruang Zoom, kami mohon kesediaan Bapak Ibu peserta untuk mengisi link evaluasi dan link presensi melalui tautan yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk diisi form evaluasi dan link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Demikian acara webinar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam acara malam hari ini. Sampai jumpa di kegiatan Ijma selanjutnya. Belajar untuk hidup mandiri kepada siapapun juga harus patuh. Saya Triwidyastuti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam.